Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutrofi Nazir. Saya akan membacakan makalah yang berjudul Perkembangan Bank di Indonesia, disusun oleh Kristina Tia Ayu dari Universitas Malahayati Fakultas Hukum 2018. Tujuan saya membacakan makalah ini untuk mengulangi atau memperbaiki nilai saya di UAS. Kata pengantar, segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan makalah perkembangan bank di Indonesia. Makalah ini berisi tentang kondisi yang dialami bank dalam perkembangannya. Saya berharap makalah ini dapat menjadi informasi bagi pembaca. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan pembuatan makalah di kemudian hari. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin. Daftar isi kata pengantar. Yang kedua itu daftar isi. Ketiga, bab 1 pendahuluan. Isi dari bab 1, 1.1 latar belakang, 1.2 halaman 5 rumus masalah, 1.3 tujuan makalah, bab 2 kajian teori, 2.1 definisi bank, 2.2 pengelolaan bank, 2.3 penggabungan usaha bank, bab 3 pembahasan, 3.1 peranan perbankan bagi perekonomian, 3.2 perkembangan bank umum, 3.2.1 perkembangan bank umum di Indonesia tahun 1990 sampai 2011, 3.2.2 perkembangan kinerja bank umum di Indonesia, 3.3 perkembangan bank perkreditan rakyat di Indonesia, 3.4 perkembangan bank syariah di Indonesia, 3.5 jumlah bank dan kantor bank. Selanjutnya ada penutup dan daftar pustaka. Saya mulai dari bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam nomor 1 di Indonesia, yang sebenarnya memiliki potensi menjadi negara maju, tapi sayangnya banyak hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satunya faktor kondisi keuangan yang sampai saat ini menjadi masalah yang sangat serius. Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan perkembangan ke masyarakat. Dari pengertian di atas dapat terlihat sekilas mengenai peranan bank yang diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia. Dua hal tersebut merupakan tugas inti dari sebuah bank umum. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tugas dari bank umum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu A. Penciptaan uang. Uang diciptakan bank umum adalah uang giral, yang alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan atau keliling. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dari fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. B. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah clearing, transfer uang, penerimaan setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. Penghimpunan dana simpanan masyarakat. Penghimpunan simpanan dana masyarakat, dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan di Indonesia. Dana simpanan terdiri atas giro, deposito, berjangka, sertifikat, deposito tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. D. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional. Bank, transaksi barang, jasa maupun transaksi modal. Kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. E. Penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa, safety box atau safety deposito box. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. F. Pembagian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia, pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa, telepon seluler, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank, atau dasar pentingnya pembahasan dan pengkajian mengenai peran perbankan dalam perekonomian di atas, maka kami mengambil topik permasalahan ini untuk dikaji bersama. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana perkembangan lembaga perbankan bagi perekonomian Indonesia? 2. Bagaimana perkembangan bank umum di Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan bank perkreditan rakyat di Indonesia? 4. Bagaimana perkembangan syariah di Indonesia? 1.3 Tujuan masalah. Untuk mengetahui sejauh mana peranan lembaga perbankan bagi perekonomian Indonesia. 2. Untuk mengetahui perkembangan bank umum di Indonesia. 3. Untuk mengetahui perkembangan bank perkreditan rakyat Indonesia. 4. Untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Definisi bank. Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum,
Pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut beberapa definisi para ahli. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank menurut Kashmir dalam buku Manajemen Perbankan secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan perkembangan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Haji Malayu SP Hasibuan. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan, finansial atau financial asset, serta bermotivasi profit dan juga sosial. Jadi bukan untuk mencari keuntungan saja. 2.2 Pengelolaan bank. Pembangunan jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikan, bentuk hukum, dan organisasinya. Bentuk ini akan dijelaskan penggolongan bank menurut fungsinya. A. Bank sentral atau Bank Indonesia merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di setiap negara, hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Indonesia memiliki bank sentral, yaitu Bank Indonesia, yang merupakan bank yang dapat membuat uang kartal, baik dalam bentuk kertas ataupun logam. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai Bank Sentral Indonesia, yaitu 1. Mengatur peredaran uang Indonesia atau bank sirkulisasi. 2. Sebagai tempat penyimpanan terakhir, lender of the last resort. 3. Mengatur perbankan Indonesia, bank to bank. Mengatur perkreditan. 5. Menjaga stabilitas mata uang. 6. Mengajukan percetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain-lain. B. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu, bank umum merupakan suatu lembaga profit yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Bank umum menawarkan berbagai layanan produk jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Yang membedakan bank umum secara bank sentral adalah bank sentral dapat menerbitkan uang kartal, sedangkan bank umum hanya dapat menerbitkan uang giral. C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta bank perkreditan juga merupakan bank penunjangan yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas,
menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembayaran dengan prinsip bagi hasil, penerapan dana dalam SBI atau sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan dan lain sebagainya. Pada bank perkreditan rakyat, sistem digunakan hampir sama dengan sistem yang digunakan pada kompensasi, yaitu dengan cara bagi hasil pada setiap bulannya kepada setiap anggotanya, serta membedakan bank perkreditan rakyat dengan bank umum, yaitu pada bank umum dapat menerbitkan uang giral, sedangkan untuk BPR tidak dapat menerbitkan uang giral, baik itu dalam bentuk rekening atau giro. 2.3 Penggabungan usaha bank. Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih suatu bank. Pertimbangannya adalah tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank lama. Masing-masing bentuk mempunyai keunggulan dalam kerugian sendiri. Tentu saja pemilihan bentuk penggabungan didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut. Jenis-jenis penggabungan yang dapat dipilih dan biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Merger. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang bisa dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang dipilih secara bersama. Sebagai contoh, Bank Maras melakukan merger dengan Bank Menimbrung dan disepakati memakai nama Bank Maras. Maka nama Bank Menimbrung diganti menjadi Bank Maras. 2. Konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan hak-hak yang konsolidasinya tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Contoh konsolidasi, misalnya Bank Maras melakukan konsolidasi dengan Bank Menimbrung, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalkan Bank Mangkol. 3. Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengadilan terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi, biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah. Yang berubah hanyalah kepemilikan. Contoh di atas, misalnya Bank Maras diakuisisi oleh Bank Menimbrung, maka nama Bank Maras tidak berubah. Yang berubah adalah kepemilikannya saja, yaitu yang menjadi milik Bank Menimbrung. Usaha penggabungan model di atas sering disebut dengan penggabungan model horizontal. Jenis penggabungan lainnya yang sering dilakukan penggabungan secara vertikal, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa usaha, dari usaha yang bergerak dalam industri hilir ke usaha yang bergerak dalam suatu industri hulu. Dengan kata lain, mulai dari perusahaan penyedia bahan baku sampai dengan perusahaan yang menjual barang jadi dari baku teralasan penggabungan. Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya.
Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan terhadap beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan, baik penggabungan secara merger, kondisi maupun akuisisi. Alasan yang bisa dipakai yaitu antara lain: 1. Masalah kesehatan. Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan pilihan penggabungan tertentu dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat, maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat. 2. Masalah permodalan. Apabila modal suatu bank dirasakan kecuali sehingga sulit untuk melakukan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal memiliki menjadi lebih besar. Sebagai contoh, Bank Maras hanya memiliki 5 miliar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 miliar. Kalian memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 miliar dan 32 cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan, otomatis lebih mudah untuk menggabungkan usahanya. Yang jelas, setelah melakukan penggabungan modal di cabang dari beberapa bank yang diikuti bergabung akan bertambah besar. 3. Masalah manajemen. Manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional sehingga perusahaan tersebut merugikan dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemen. 4. Teknologi administrasi. Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang lain. Memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masalah tradisional dalam hal administrasinya. Sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik. 5. Ingin menguasai pasar. Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga melakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi, dapat dilakukan atas 1. Inisiatif bank yang bersangkutan atau pemerintahan Bank Indonesia atau inisiatif Bank Badan Penyihatan Bank Nasional BPPN. Inisiatif bank yang bersangkutan atau pemerintah Bank Indonesia atau inisiatif khusus Badan Penyihatan Bank Indonesia. Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela dibandingkan perbankan. Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Bab 2. Pembahasan 3.1. Peranan perbankan bagi perekonomian Bank Indonesia di dalam
Bank dalam perkembangan memiliki tempat yang amat penting sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian, dan bank merupakan pelaku dalam melaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter dengan berbagai instrumen menggunakan bank secara mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan atau reserve requirement. Bank umum memiliki kemampuan meningkatkan atau mengurangi daya beli dalam perekonomian, yaitu melalui kebijakan perkreditan. Kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan uang mengedar antara lain menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi, bebas pengusutan asal-usul uang yang didepositkan, pinjaman oleh Bank Indonesia, bebas pajak atau BPDR, pengetatan rahasia bank, menaikkan suku bunga pinjaman, menetapkan pagu kredit, menyalurkan kredit yang signifikan, menetapkan tata cara pembelian kredit perbankan. Perkembangan Bank Umum di Indonesia. 3.2.1 Perkembangan Bank Umum di Indonesia tahun 1990 sampai 2011. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan 20 Februari 1991. Pada paket ini mengeluarkan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah sebelumnya. Kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pada tahun 1992, perbankan masih melakukan hal konsolidasi berupa peningkatan kualitas aktiva, peningkatan efisiensi jaringan kantor, pembenahan manajemen serta pemenuhan modal sesuai dengan kondisi bank. Usaha konsolidasi ini memudahkan hasil dengan banyaknya jumlah bank yang telah memenuhi KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum, dan PNPTS, nisbah pinjaman terhadap simpanan. Selanjutnya di bulan Maret 1992 penerimaan memberlakukan undang-undang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memuat asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia yang dijadikan pegangan oleh pihak terkait dengan bank ekonomi. Fungsi utama sebagai penghimpunan penyaluran masyarakat. Tujuan perbankan nasional menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemetaan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas norm nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Selain itu, mengeluarkan undang-undang baru, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan PP pada bulan Oktober, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tentang Bank didasarkan prinsip bagi hasil. Pada periode selanjutnya 1992 sampai 1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan, yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama bagi Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspektasi kredit adalah
karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dikeluarkanlah Pak Mei 1993 yang menggolongkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikut sejenak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Paket 29 Mei 1993 yaitu berisi tentang penyempurnaan atau kesehatan bank meliputi loan to deposit ratio, terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi nasional dan proses konsolidasi perbankan nasional yang semakin baik akibat dan pemberlakukan paket kebijakan Mei 1993. Sejak tahun 1993 sehingga tahun-tahun selanjutnya, perbankan Indonesia terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal. Hingga pada suatu saat sekitar tahun 1997, Indonesia mengalami krisis di bidang perekonomian, sehingga hal ini pun berdampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dalam rangka penyelamatan perbankan Indonesia, kemudian Menteri Keuangan melakukan tindakan melikuidasi atau penutupan terhadap 16 bank pada tanggal 1 November 1997 bagi para nasabah dalam bank yang dilikuidasi tersebut. Bank Indonesia memberi talangan, yakni pengembalian secara penuh atas tabungan atau deposito dengan giro dan giro. Selain itu, pemerintah juga mengajukan pembangunan bagi bank-bank yang jumlah bank banyak. Akibat dari hal tersebut, sehingga terjadilah merger terhadap beberapa bank Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Satu, bank hasil merger antara Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia (BNI) 1946, sedangkan BTN menjadi anak perusahaan BNI 1946. Bank Rakyat Indonesia. Krisis yang melanda memberikan dampak yang buruk bagi perbankan nasional. Terjadi ketidakseimbangan neraca dan di sektor perbankan, depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga mengakibatkan memburuk kinerja debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah yang semakin banyak. Krisis ini juga telah mengakibatkan hampir semua bank mengalami kekurangan modal. Maka pemerintah melakukan langkah restrukturisasi perbankan untuk mengatasi hal itu. Namun hingga periode berikutnya 1998-1999 upaya restrukturisasi perbankan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pemerintah perlu melakukan perubahan di berbagai sektor akibat adanya krisis tersebut. Begitu pula dengan sektor perbankan pada tahun-tahun selanjutnya. Untuk lembaga perbankan, konsentrasi pemerintah bertuju pada penyambungan kembali keadaan yang sempat memburuk pada tahun 2000. Upaya pelaksanaan program restrukturisasi
restrukturisasi dilakukan melalui program penyehatan lembaga perbankan dengan memperpanjang program pinjaman pemerintah, menyelesaikan program rekapitalisasi bank umum, melanjutkan restrukturisasi kredit dan memulihkan fungsi intermediasi, serta upaya peningkatan ketahanan sistem perbankan dengan perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan penguasa, dan peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Kebijakan serupa dilakukan kembali oleh pemerintah pada periode selanjutnya, di mana pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan struktur perbankan di Indonesia dengan mengambil dua kebijakan besar, yaitu program penyehatan perbankan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Pada periode selanjutnya, kinerja perbankan Indonesia menunjukkan hasil yang positif karena selalu mengalami peningkatan. Selain itu, fokus pemerintahan di sektor perbankan pun masih tertuju pada upaya mempertahankan program penyehatan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Gangguan kondisi stabilitas makroekonomi tersebut cukup memberi dampak pada perbankan Indonesia. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak bagi perbankan Indonesia, namun dampak yang bisa dirasakan tidak terlalu besar sehingga tidak memberikan pengaruh negatif yang cukup besar bagi perbankan Indonesia. Dengan berjalannya waktu sehingga 2010, di mana persaingan global mulai terasa, hal ini ditandai di mana perbankan Indonesia mulai terpengaruh oleh rasa aliran masuk modal luar negeri, hingga untuk kedepannya perlu strategi khusus untuk disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Beranjak pada tahun 2011, meskipun menghadapi semacam krisis global pada tahun ini, kinerja perbankan Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan sumber rata-rata pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mencapai 24%. Menurut Mirza Aditya Suara selaku komisioner lembaga penjamin simpanan pada saat itu, mengatakan bahwa kredit perbankan masih bisa tumbuh mengingat situasi ekonomi Indonesia yang relatif stabil. Tingkatan inflasi yang ditargetkan bisa di bawah 4%, memacu pertumbuhan kredit perbankan. Wakil Ketua Umum Kadit Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roslani dalam keterangan resminya Jumat 14 Juli 2012 menjelaskan bahwa beberapa indikator kinerja industri perbankan terlihat perkembangannya cukup solid, bagaimana tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR atau Capital Adequacy Ratio) jauh di atas minimum 8%. Selain itu, menurunnya terjaganya rasio kredit bermasalah atau NPL (Non-Performing Loan) gross di bawah 5%. Internasional perbankan membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Juni 2012 tercapai 25,8% year on year. Pada tahun 2012 ini, kebijakan bidang perbankan diarah untuk menjaga keseimbangan antara
peningkatan daya asing yang memperkuat ketahanan perbankan dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan biaya rendah. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (BPR) pada hakikatnya adalah lembaga keuangan karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. BPR dikatakan lembaga keuangan bank karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Hanya saja karena tidak diizinkan dalam proses clearing, maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. Karenanya kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. BPR dikatakan lembaga keuangan mikro karena prioritas utama pelayanan adalah individu dan atau penguasaan skala kecil (UKM). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau clearing. Sedangkan Pasal 21 Ayat 2 menyatakan bentuk hukum BPR dapat berupa salah satu perusahaan daerah, koperasi perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BPR terdiri atas BPR non-Badan Kredit Desa, BPR non-BKD, BPR BKD, serta Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LD atau LDKP). BPR non-BKD mencakup BPR yang baru dilahirkan setelah Pakto 88, Bank Perseroan, Pakto Bank Pasar atau Bank Desa, BKPD, dan LDKP yang disahkan menjadi BPR BKD. Terdiri dari bank desa dan lumbung desa yang hanya terdapat di daerah Jawa dan Madura, yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan Stadblad Nomor 357 Tahun 1929. LDKP terdiri atas lumbung pitih negara, badan kredit kecamatan, dan lembaga kredit pedesaan. Kegiatan usaha BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Berikut kegiatan utama BPR, yaitu 1. Menghimpun dana. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 13, dana masyarakat yang boleh dihimpun oleh BPR adalah simpanan, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktiknya, BPR umumnya memprioritaskan pengumpulan dana dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposito. Sampai triwulan ketiga tahun 2003, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BPR di seluruh Indonesia sekitar 7,520 miliar. Dana tersebut sejumlah 2,468 miliar atau 33% merupakan tabungan dana, 5,52 miliar rupiah, 67% merupakan deposito berjangka. Menyalurkan dana. Kegiatan menyalurkan dana yang terutama adalah memberikan kredit. Ada 3 kategori utama yang disalurkan oleh BPR, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan
berkaitan dengan pengembangan usaha, sedangkan kredit konsumsi untuk kegiatan konsumsi, misalnya untuk membangun atau memperbaiki rumah anggota masyarakat pedesaan. BPR juga diizinkan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh larangan-larangan BPR yang meliputi 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. 5. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Pasal 13 seperti yang telah diuraikan di atas tadi. 4. Prinsip-prinsip dasar operasional Bank Perkreditan Rakyat. BPR juga mempunyai prinsip-prinsip dasar operasional yang sama dengan bank umum. BPR menghasilkan laba dari kegiatan intermediasi keuangan. Laba akan tercapai bila penerimaan total TR lebih besar dari biaya total TC. Untuk mencapai keuntungan, maka BPR melakukan transformasi aset, yaitu mengubah kewajiban yang menjadi aktiva. 5. Profitabilitas. 2 aspek penting yang saling perlu diperhatikan dalam analisis kerja perbankan adalah profilitas atau profitability. Dalam liquidity, profitabilitas mencerminkan seberapa besar kemampuan bank mencetak keuntungan, sedangkan likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, khususnya penarikan uang tunai dari deposito maupun tabungan masyarakat. Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala ini dihadapi oleh perbankan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa masing-masing negara, terutama yang masyarakat mayoritas Muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia, apalagi pada saat ini produk keuangan semakin cepat perkembangannya. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum sering pernah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah melakukan kegiatan bisnisnya. Pendapat mereka, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah, sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negatif
masyarakat bahwa kata syariah hanya sekadar lipstik dalam perbankan syariah. Masih terdapat keinginan dapat masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah yang mengambil keuntungan berdasarkan marking, yaitu masih dianggap oleh masyarakat hanya sekedar olesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional. Mereka masih sangat sulit membedakan antara bagi hasil, margin, dan bunga. Bank konvensional, kalaupun bisa, hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan praktek masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin. Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabah masyarakat, hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional. Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin, dan bunga bank konvensional. Kalaupun bisa, hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan praktek masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin, dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharaban dan musyawarah sangat baik. Namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil. Keberadaan bank syariah di Indonesia sebenarnya membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh para pemimpin di negara ini. Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari awal ke waktu. Pada awal tahun 2009, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%. Adapun dalam penghimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2,96%, lebih dari keseluruhan Bank Indonesia. Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan, sedangkan jumlah UUS yang unit 26 dan BPRS sebanyak 132 perusahaan. Pada Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah 2 perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konvensi anak perusahaan Bank Bukopin yang UUS Bukopin, dan PT Bank Syariah BRI yang merupakan konvensi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebenarnya ada 3 bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Kalau dilihat secara makroekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan
akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama antara bank-bank syariah. Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan perkembangan meramaikan industri perbankan nasional di Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor seperti di bawah ini. Pertama, secara yuridis, eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk mempunyai pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, market share di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan market share industri perbankan konvensional. Oleh karenanya sangat dimungkinkan ke depan baik pelan atau cepat terjadi pertimbangan market share di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini pemahaman masyarakat mengenal bank syariah mulai berkembang pesat. Ketiga, menjalankan kebijakan spin-off dan konvensi dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah. BI dapat mendorong unit usaha syariah untuk memisahkan dirinya spin-off dari bank induknya atau konvensi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah spin-off UUS BRI, mengkonvensi Bank Jasa Harta menjadi BRI Syariah serta diikuti oleh konvensional Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah. Ke depan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI. Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional. Perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam. Pada tahun 2002, BI menelahkan atau cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia. Cetak biru blueprint ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru tersebut. A. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan. B. Diterapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien. Terciptanya stabilitas sistem relasi kemanfaatan bagi masyarakat luas. Program syariah yang diuntungkan dalam cetak biru pengembangan bank syariah di Indonesia bagi tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002 sampai 2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat. Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah 2004 sampai 2008 difokuskan pada relasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu terhadap tahap ketiga 2008 sampai 2011 merupakan finalisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah. Bank adalah sebuah lembaga